Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depannya. Nah, setelah beberapa adegan hipotesa kelanjutan Boruto ke depan nih, informasi yang paling banyak di request para fans itu adalah tentang kebangkitan sang wadah itu kan. Padahal Boruto sekarang ini sampai 10-an lebih chapter tidak langsung digendalikan oleh Momoshiki. Mungkin karena beberapa orang yang mengajarinya sesuatu teramat penting tentang kendali diri itu. Nah, Kashin Kojina Orochimaru dinilai yang paling pas untuk kita semuanya nih. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang Otsutsuki atau bahkan kekuatan seorang Otsutsuki nih, Boruto sendiri memang sudah seharusnya berbagi pengalaman tentang ninja legendaris macam Orochimaru pula. Entah dia ini memiliki kekuatan Shinjutsu atau enggak nih, namun tubuhnya itu adalah Zetsu putih, yaitu adalah salah satu atribut dewa dan terhubung dengan Kaguya kan, leluhur dari Boruto sendiri. Well, sebelum nanti kita ngebahas tentang jiwa dalam diri Boruto itu, alangkah baiknya nih kita untuk melihat bagaimana Boruto ini punya beberapa hal yang membuat kekuatan dewanya setidaknya bisa untuk ditekan lebih lama lagi. Di keadaan kritis memang suatu hal bisa saja terjadi teman-teman, karena menjadi hal yang mau menakutkan pada Boruto sendiri kan. Sekarang dengan keadaan seperti ini, apakah pesan dari Orochimaru masih bisa diingatnya, dan bagaimana peran dari sang San ini tuh? Kita akhirnya akan melihat momen kebangkitan Momoshiki sebentar lagi teman-teman. Yuk kita bahas lebih panjang lagi mengenai atribut-atribut dewa Boruto serta sesuatu yang terhubung dengan Orochimaru pula, karma, Zetsu putih dan juga Shinjutsu dewa itu. Kita mulai. Yang penting ya, sebelum pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, meskipun Boruto sekarang itu adalah Otsutsuki, bukan berarti dia paling paham Otsutsuki dibandingkan rekan lainnya. Boruto ini bisa dibilang masih sangat muda mengetahui kekuatan tentang Otsutsuki lebih lanjut lagi. Karena jika melihat umurnya sekarang baru 15-an tahun ya, sementara itu karmanya aktif tuh di usianya mungkin sekitaran 11-an 12-an tahun, maka fase 3 tahunan itulah Boruto benar-benar belajar tentang kekuatan dari Otsutsuki yang mana itu terhubung kepada Momoshiki. Namun karena keadaan yang sedang tak baik-baik saja bagi Boruto, dia akhirnya kembali lagi ke markas besarnya itu setelah Sasuke gurunya tersegel dalam akar pohon Igujubi. Nah, Boruto masih perlu untuk mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana kekuatan Otsutsuki itu pernah ada di bumi Shinobi sendiri. Ya, dia sekarang berada di jalur yang tepat karena bersama seseorang seperti Orochimaru Sanin. Orang seperti Orochimaru telah makan banyak hal di masa lalu. Dia sangat paham tentang bagaimana Shinobi biasa itu bisa bertransformasi menggunakan kekuatan Riguro seperti kasus Madara dan juga Obito kan, maupun dia mengetahui beberapa teknik Shinjutsu dewa omnipoten dan cara dia menanganinya. Kita bawa kalian ke sini dulu nih. Ini sob, berdasarkan data dan hipotesa yang terjadi sejauh ini ya, apa yang ditunjukkan Orochimaru memang tidak terlepas soal eksperimen. Puluhan tahun kebelakang itu semuanya dimulai ketika dia ingin melihat dan memiliki ninjutsu lebih banyak dari siapapun. Lalu Orochimaru menemukan gulungan ninja dalam ruangan misterius desa itu. Informasi di sana tertuliskan cara menjadi abadi dan mencapai keabadian. Semuanya bisa dilakukan dengan reanimation teknik itu. Dari sana dia mengembangkan beragam eksperimen terlarang. Dan pada satu masa setelah beragam percobaan, Orochimaru akhirnya berhasil melakukannya. Nah, dia benar-benar mencapai keabadian sendiri nih. Bahkan konsep yang dia lakukan sekarang ini pada akhirnya malah terkesan lebih maju dari Otsutsuki, karena kita baru tahunya sekarang ini ya, bahwa Orochimaru sudah melakukan hal serupa dan memperlihatkan di awal dunia Shinobi kita telah ditampilkan. Apa itu? Ya, jiwa ularnya. Salah satu kehebatan dari sosok Orochimaru itu, meskipun tubuh fisiknya hancur karena biju atau bahkan jubi, dia itu akan tetap selamat. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jiwa ularnya yang mempengaruhinya teman-teman. Telah beberapa kali jiwa ular tersebut berpindah pada satu tubuh ke tubuh yang lainnya kan.
dia telah mencontohkannya dari masa lalu. Nah, hal seperti ini kita baru tahu jika namanya itu adalah inkarnasi ya. Orochimaru serasa memiliki dua kemiripan dengan Otsutsuki sampai era Boruto 2 Blue Vortex sekarang ini. Pertama, inkarnasinya itu mirip Kaguya loh. Jika perwujudan tubuh Kaguya sebenarnya adalah biju ekor 10 Shinusagi kelinci besar tersebut yang pernah ditampilkan dalam perang shinobi keempat kala itu, ketika Kaguya cakranya tak stabil sendiri kan, Orochimaru juga serupa nih. Dia memiliki tubuh sebenarnya itu adalah ular seperti tengkorak kepalanya itu. Dengan tubuh seperti itulah biasanya mode ini digunakan untuk melesat kabur atau menargetkan tubuh tertentu. Hal seperti ini lumrah beberapa kali Orochimaru gunakan dalam keadaan terdesak ya. Kedua adalah fusi tensei yang layaknya karma itu. Ini menarik nakama. Kita tadi bilang kan bahwa Orochimaru ini punya sesuatu yang tak dimiliki shinobi hebat kebanyakan lainnya. Faktanya nakama, di era Boruto sampai chapter 8 ini yang banyak menampilkan persoalan karma untuk Boruto, Kawaki maupun Code itu sendiri ya. Dia sangsanya sudah di era sangat lama sudah memperlihatkan sesuatu yang bisa dihubungkan dengan konsep karma sekarang inilah, yakni dengan segel fusi tensei-nya. Kita bahwa ingat ya bahwa konsep itu mengambil sebuah cara, yaitu segel kutukan Orochimaru tempatkan ke beberapa targetnya. Dalam kasus ini orang seperti Sasuke, Mitarashi Anko dan para anak buah Orochimaru masing-masingnya memiliki segel tersebut. Meskipun dia telah dibunuh beberapa kali, nah sang Sannin yang ada kala itu dia tetap akan bisa bangkit kembali karena jiwa, cakra dan kesadaran yang lain ada pada segel-segel yang ditempatkan pada wadahnya. Nah, dia itu menggunakan konsep wadah bahkan setelah merasa yakin semakin bagus wadah fisik yang dia terima, maka kekuatan Orochimaru juga akan bertambah. Konsep-konsep seperti ini Orochimaru kembangkan sehingga dia menjadi abadi seperti sekarang. Sama kasusnya dengan wadah karma ini. Bagusnya wadah juga mempengaruhi proses reinkarnasi atau inkarnasi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Orochimaru ini sebenarnya meniru Kaguya dan Otsutsuki dalam beragam tekniknya ini nih? Apakah sebenarnya dia sudah tahu ada entitas lebih tinggi dalam dunia shinobi sendiri? Dan dia bahkan tahu kan bahwa klan bangsa langit sebelumnya kedatangan Kaguya di perang shinobi keempat memang menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalian ingat mau pertama kali Orochimaru tahu ada sosok anggota Akatsuki pemilik Rinnegan? Ya, Pentendo kala itu. Di sana Orochimaru tuh menyebutkan kata Rikudo Sennin loh. Artinya teman-teman, di antara para shinobi elit itu, sang Sannin ini memiliki wawasan yang juga lebih maju dari kebanyakan ninja lain. Mereka Jiraiya, Tsunade dan Orochimaru sama-sama mengetahui tentang leluhur dunia shinobi seperti Hagoromo Rikudo Sennin, yang tak lain itu adalah sang Otsutsuki putra Kaguya ya. Nah, mungkin Orochimaru ini juga telah lama menelitinya karena kala itu Kabuto juga penasaran tentang Rikudo Sennin. Sebelumnya sudah dikatakan teman-teman bahwa kekacauan yang sempat disebut para Otsutsuki awal kala itu, yakni Trio Otsutsuki yang datang di era Boruto awal kala itu Next Generation, Orochimaru sudah mengawasinya kan. Bagaimana ledakan omnipoten kemungkinan tidak akan benar-benar memanipulasi sang Sannin itu. Berkaca pada kasus orang-orang rasional lainnya ya, macam Shikamaru, Amado, Orochimaru pasti juga bisa mengatasi karena pengalamannya. Kenapa hal ini masih dipertanyakan? Karena sampai chapter 12 kemarin sang Sannin itu belum sama sekali diperlihatkan batang hidungnya lagi loh. Makanya ini masih menjadi hipotesa yang sangatlah menarik. Nah, yang seru lainnya itu gini, sesuai konteks pembahasan kita, jika Mugen Tsukuyomi dan Omnipoten sama-sama teknik yang berasal dari Otsutsuki dan beberapa makhluk yang berhubungan dengan Otsutsuki tak akan terkena, maka kasus ini juga akan sama. Tahu sendiri kan bahwa di masa lalu mereka para Zetsu putih yang diciptakan dari Mugen Tsukuyomi dan yang telah menjadi kepompong itu tersebut semuanya menjadi bala tentara Kaguya. Semuanya malah digunakan oleh Obito serta Madara untuk memulai perang besar ninja keempat kan. Mereka sangat lemah memang kala itu yang kita pikirkan, tapi sebenarnya mereka lah makhluk yang tak terkena manipulasi dari Mugen Tsukuyomi sendiri loh. Bahkan orang seperti Yamato yang awalnya terbungkus Zetsu kala itu, dirinya juga tak terkena genjutsu abadi mata bulan tersebut. Barulah setelah terlepas dari Zetsu nih, Yamato langsung terjebak dalam ilusi Mugen Tsukuyomi. Nah, kasus ini juga sama untuk Obito sendiri, terkena dalam dirinya dan juga menempel Zetsu yang membuatnya tetap aman kala itu. Zetsu tambah menarik di era sekarang, karena sekarang ini ternyata semuanya tambah terbongkar lagi. Jika alasan Kaguya menciptakan para bala tentaranya Zetsu ini untuk melawan bangsanya sendiri yang akan menghukumnya. Artinya Zetsu sendiri bukanlah makhluk biasa nih. Mereka bahkan terus hidup di era Boruto bab pertama lalu itu, terus bertransformasi lagi, lebih kuat lagi dan lagi.
Zetsu sendiri akan menjadi antitesis. Benarkah mereka akan kembali kepada Kaguya lagi di era time skip ini? Nah, itu menjadi hal yang menarik bagaimana world buildingnya itu dibangun menuju era kembalinya segel Kaguya tersebut. Lalu jika konsep sama seperti Obito yang tak terkenal omnipoten, sekarang tubuhnya ada Zetsu putih nih. Apakah kalian juga berpikiran bahwa seperti Orochimaru juga tak terkena realita ini? Kita tahu bahwa Orochimaru juga pengguna tubuh Zetsu ya teman-teman. Ketika insiden pembangkitan 4 Kai Konoha kala itu menggunakan Edo Tensei-nya. Nah, Sang Sani mengambil sampel dari salah satu Zetsu untuk tubuhnya baru sendiri. Ketika ia melepaskan jiwa aslinya dalam teknik Fuinjutsu tersebut, kita tahu sekarang ini kenapa Orochimaru terlihat lebih muda dari masa lalu ya. Dia mungkin sudah melihatkan struktur rahasia dari Zetsu putih sendiri. Sekaligus ia mencari informasi lebih lanjut, dan inilah yang menarik dari Sang Sani alias Guru Boruto teman-teman. Well, atribut dewa seperti ini nyatanya jelas-jelas ya dimiliki oleh sang muridnya seperti Boruto sendiri. Dimana era sekarang itu konsepnya adalah teknik Shinjutsu pula, sebuah teknik seni ilahi yang heboh lantaran God Otsutsuki bernama Shibai kala itu. Kemampuan ini dicap sebagai teknik seni ilahi dan teknik inti sebelum turunnya ninjutsu, genjutsu maupun yang lainnya. Dalam diri Boruto, tanda-tanda ini sudah ada pada 3 atribut dewanya. Satunya adalah DNA keluarganya sendiri, kedua adalah mata bina tersebut, dan ketiga adalah pada karmanya sendiri. Nah, pada akhirnya ketiga itu saling nyambung satu sama lain. Kita telisik lebih dalam. Sekarang ini ya, kita mungkin bisa mempersepsikan bahwa sumber kekuatan Boruto berasal dari Momoshiki kan, yaitu memang ada benarnya. Tetapi bayangkan bagaimana dengan Jogannya, dimana sudah dipastikan itu bukanlah teknik mata yang diberikan oleh Toneri, tetapi dia membantu proses mempercepat kebangkitannya. Sebenarnya Boruto ini terbilang sangatlah menarik tentang asal usulnya nakama. Jika dipikir-pikir ini nyambung jika ini adalah keturunan dari perpaduan Hagurumo bahkan Hamura secara garis keturunan yang sah. Semua ini berasal dari 2 orang tua Boruto sendiri, dan dari mana mereka berasal. Kita tahu bahwa Naruto dan Hinata adalah sama-sama keturunan Otsutsuki. Dahulu juga sudah dikatakan ya bahwa Uzumaki ini dikatakan adalah pewaris dari keturunan Hagurumo. Artinya Riguro Senin itu adalah leluhur dari Naruto dan klannya di masa itu. Sementara sang adik Hamura mewariskan keturunan salah satu klan Hyuga. Dan bahkan validasi ini ditunjukkan dalam The Last Movie ketika Toneri mengatakan Hyuga sangat penting untuk mereka. Untuk menjadi validasi tambahan, klan Hyuga yang menganut sistem keluarga cabang dan utama itu ternyata juga memiliki kemiripan dengan Otsutsuki sekarang. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika keturunan Hagurumo dan Hamura itu menikah teman-teman? Apakah akan mendapati dan terjadi sesuatu kepada para pewarisnya? Ya, sederhananya keturunannya juga akan mewarisi kekuatan dari Otsutsuki kan. Secara biologis serta ikatan sang anak itu akan ada kemiripan dengan salah satu leluhurnya. Itu semuanya bisa terjadi karena berkaitan dengan konsep garis cakra. Cakra bisa bertahan selama ribuan tahun ke depan. Bayangkan sederhananya adalah Hamura di sisi Hinata, Hagurumo di sisi Naruto, maka sama dengan hasilnya adalah kekuatan Kaguya kan, dimana lahirnya Boruto dan Himawari memang memiliki potensi jika dia itu akan seperti sang leluhur Otsutsuki Kaguya. Entah soal kekuatan atau bahkan yang lain ya, hipotesanya memang seperti itu. Itu pun juga banyak diperbincangkan di kalangan para fans sendiri nakama. Salah satu validasinya adalah dengan bangkitnya Jogan dan juga Byakugan sang mata putih tersebut. Kita tahu ya bahwa Boruto dan juga Himawari ini telah membangkitkan kekuatan dari dojutsu tersebut, dimana Boruto sendiri yang memiliki Jogan di mata kanannya itu bersumber kekuatan dari klan Otsutsuki. Bahkan yang jadi keuntungan Boruto sekarang itu adalah dia mendapati Toneri, sosok Otsutsuki yang berjasa dalam membantunya untuk mempercepat kebangkitan Jogannya sehingga bisa digunakan lebih awal lagi. Tentu dengan catatan di sini Toneri bukanlah makhluk yang memberikan Jogan kepada Boruto ya, meskipun dia itu adalah cucu dari Kaguya secara langsung pula. Kekuatan Jogan adalah perpaduan antara Naruto dan juga Hinata, dimana mungkin karena mereka juga keturunan dari Otsutsuki yang notabene adalah Hamura dan juga Hagurumo, maka kekuatan itu sama saja dengan kekuatan yang bersumber dari Kaguya dengan penggabungan tersebut. Urashiki aja tahu ya jika Jogan seluar biasa itu, kemampuan teknik mata tersebut yang seharusnya tak dimiliki oleh Orochimaru, apalagi teknik dewa lainnya kan. Selain itu, karma sendiri adalah sebuah hal yang selalu identik dengan Otsutsuki sekarang nakama. Tentu di era masa lalu kita tidak terlalu memperdulikannya karena memang belum pernah ditampilkan sama sekali.
Namun nakama, teknik yang ada mirip-miripnya dengan Orochimaru Cycle itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri kan sekarang ini, dan semuanya saling relate berkaitan. Sisi lain dari karma sendiri adalah bahwa data tersebut merupakan cadangan dari seorang Otsutsuki yang ingin hidup kembali. Mereka mungkin sengaja melakukan perpindahan karma pada wadahnya karena keadaan terdesak maupun pada tujuan tertentu. Nah, pada akhirnya mereka tetap ingin hidup lebih lama ya, dan menjadikan konsep sang wadah sebagai eksistensi fisiknya yang baru lagi. Itulah kenapa Mado sempat mengatakan bahwa bangsa itu layaknya disebut sebagai alien parasit karena serasa menggerogoti tubuh seorang wadah baru tersebut. Nah, bagi siapapun wadah yang terbiasa dengan karma, dia juga akan dapat keuntungan loh. Kemampuan dalam bertempur dan membela diri lebih mengesankan dan menakutkan lagi. Contoh adalah Kawaki ketika kehilangan karmanya ya. Dia pada akhirnya mengingatkan lagi dan serasa bergantung pada kemampuan insan seorang Otsutsuki yang pada akhirnya ingin ia kembalikan dengan cara menghancurkannya satu persatu dengan sesuatu yang identik pada klan mereka kan. Lalu bagaimana nih dengan Boruto sendiri ya? Ya, dia ini menarik nakama. Sejak awal kemunculannya dan penggunaan Rinnegan yang menakutkan itu, Momoshiki mampu bertransformasi luar biasa dalam pertempuran tersebut ya. Tetapi karena pengalaman Sasuke Naruto, mereka membuat kombinasi karena sebelumnya Boruto melakukan Rasengan yang menghilang itu kepada Momoshiki kan. Di saat ia terdesak menghilang, tiba-tiba Boruto sudah siap menyerangnya dengan Rasengan besar tersebut. Nah, tentu dengan keadaan terdesak, Momoshiki kalah dalam bola teknik meledak tersebut, dan disitulah Momoshiki itu meledak teman-teman. Namun karena Momo itu juga istimewa sekaligus egonya juga sangat tinggi ya, dia belum mau menyerah di sana, dan akhirnya dia menanggalkan jiwanya pada tubuh bocah tersebut melalui sebuah salinan data yang dienkripsi. Bahkan salah satu hal yang membuat Momo tertarik dengan Boruto karena dia melihat sesuatu dari mata bocah tersebut ya. Sungguh mata biru yang unik sekaligus akan menghancurkan dan merenggut segalanya. Momo akhirnya berada pada tubuh Boruto tanpa dia mengetahui lebih banyak resiko di masa depan pula. Nah, seiring berjalan karma tersebut membuat Boruto menjadi monster yang menakutkan kan sekarang ini. Di awal dia tidak bisa mengendalikannya. Karma biru itu lambat laun menjadi senjata andalan Boruto nih. Bahkan dalam perubahan mode Boroshikinya semuanya menjadi menarik lagi. Cuma yang jadi masalah adalah tanduk yang muncul untuk Boruto ini nggak langsung dua seperti Momo nih, tapi hanya sebelah loh. Dan yang menarik, nggak ada sama sekali kemirip-miripannya dengan tanduk Momoshiki. Nah, kok bisa seperti itu? Dari banyak spekulasi memang apakah Boruto dari awal sudah memiliki kekuatan tersembunyi untuk benar-benar menekan agar Momoshiki tak bisa mengendalikan secara penuh, atau karma dari Otsutsuki itu memiliki informasi lain pula. Oke, kalau dari hipotesa ini nakama, kita sebenarnya terjadi karena latar belakang Boruto yang telah kita sebutkan. Tahu sendiri kan ya bahwa sekarang ini informasi mengenai si bahaya Otsutsuki itu makin ramai karena tiba-tiba sebelum era Kaguya ternyata ada sosok Otsutsuki yang telah melewati banyak kematian. Dia melakukan TK Otsutsuki, menumbuhkan Shinju, memakan buahnya dan meninggalkan tubuh fisiknya itu, di mana jiwanya pergi ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Teori dari apa yang dibicarakan oleh Amado kala itu ya, jika itu serasa identik dengan bumi loh. Pasnya lagi teknik Boruto sekarang ini juga bersumber pada cakra planet bumi sendiri kan ya. Well, memang seperti yang kita bilang ya bahwa ada hubungan yang cukup kuat di mana antara circle Boruto sekarang ini orang-orang dalam kelompok Orochimaru. Beberapa tahun ke belakang mereka juga telah mengkonfirmasikannya. Kalian lihat itu di balik perbukitan dan lorong-lorong tersebut banyak sekali lampu-lampu ular, dan disitulah markas Orochimaru berada. Di dalamnya Boruto dan Kashin Koji duduk di sana. Luar biasa bukan plot twist yang terjadi dari sang sanin ular. Mereka akhirnya sudah berada pada circle Orochimaru sama Jugo, Suigetsu dan juga Uzumaki Karin. Ditambah lagi Kashin Koji membersamai mereka. Wah, ini luar biasa loh. Untuk kali pertama harusnya Boruto sudah tahu ada sosok Uzumaki lain dalam klannya yang tersisa berada pada markas besar Orochimaru. Itu adalah Uzumaki Karin yang terhubung kepada Sasuke gurunya. Dia pasti akan lebih memahami Boruto ketimbang Jugo dan Suigetsu kan. Koji melihat keadaan dan mengatakan jika mereka sudah bergerak. Nah, di sini dalam markas Orochimaru ini ternyata sebagai tempat mereka bersembunyi, juga sebagai cara mereka mengatur strategi dan melihat keadaan luar kan. Ini dikarenakan Koji sudah menaruh beberapa katak di desa Konoha sendiri berkat bantuan dari Boruto. Artinya dia bisa tahu keadaan apa di desa sekarang ini melalui katak mengintai tersebut ya. Dan benar saja nakama, setelah dia tahu bahwa para Ikujubi sudah pada mulai bergerak di sana, kita menyaksikan sendiri Koji memberitahu Boruto jika sudah seharusnya Boruto kembali ke desa. Nah, dalam beberapa saat tanpa basa-basi Boruto melakukannya dengan teknik terbang dewa petir itu ya. Nah, disinilah yang menarik pada fast forwardnya. Nah, ini bahkan terjadi pula ketika Boruto yang berhadapan dengan Kawaki. Ya, sempat panik karena resonansi karma itu terjadi di sana.
Kata pengintai mungkin melalui Kasen Koji menyuruhnya agar segera menjauh dari tempat tersebut, dan itu memang kebenaran seperti itu. Ingat ya, Jugo dahulu juga pernah ada di momen seperti itu nakama. Ketika kesadaran terambil alih oleh energi kutukan yang dia miliki, Jugo biasanya langsung ke tempat di mana markas Orochimaru itu ada semacam area penghalang. Artinya ketika Jugo menggila, dia tak akan menyakiti orang lain karena dia mengurung diri di sana. Mungkin hal seperti ini pernah terjadi pada Boruto ya. Orang-orang seperti Kasen Koji, Jugo sendiri, dan Orochimaru melakukan eksperimen tersebut. Boruto dilakukan pengurungan sama seperti Jugo. Nah mungkin aja jika karmanya kembali, Boruto beberapa kali telah melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya makin menarik lagi teman-teman. Setelah Mitsuki putra yang sudah tersadar siapa matahari sebenarnya nih, dia sekarang sudah kembali kepada Boruto lagi. Makin kesini orang-orang beranggotakan esensi ular berada pada pihak Boruto kan. Nah bagaimana dengan Orochimaru sendiri yang di keadaan Boruto sekarat sekarang ini? Pada chapter 12 yang kemarin itu mungkin ada beberapa plan yang akan dia rencanakan dan memang menyuruh Kasen Koji untuk menjemput Boruto dan mengobatinya. Atau Orochimaru sudah merencanakan plan lainnya bahwa Boruto tidak akan ada masalah dengan itu semuanya karena sosok seperti Himawari mungkin akan membantunya lagi. Dia akan kembali normal lagi teman-teman, mungkin dengan regenerasi kekuatan Kurama dari Himawari, maupun pada tingkat tersulitnya adalah Momoshiki bangkit sekali lagi. Nah jika sudah seperti itu, kebangkitan pada sang wadah itu tentu di usia sekarang ini badas-badasnya Boruto, Orochimaru dan Kasen Koji pun juga beberapa kali akan mengalami momen tersulitnya kan. Kalian sendiri gimana? Sepakat nggak tentang semua hipotesa tadi? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai cara menjadi sosok Ga dan serta atribut dewanya sendiri. Lalu bagaimana dengan keadaan Boruto yang sekarang ini? Nah apakah yang akan dilakukan oleh Orochimaru sendiri sebagai salah satu orang yang paham tentang Otsutsuki itu? Next time akan kita bikin hipotesa tentang Otsutsuki Momoshiki teman-teman. Semangat? Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.